Buku ini sebenarnya mirip dengan buku sejarah yang dipelajari oleh murid di bangku sekolah. Namun selain dirangkum menjadi satu buku tebal, membaca buku ini lebih menarik daripada buku sekolah. Salah satu yang membuat menarik adalah rentetan cerita yang mengalir menjadi runtutan yang enak dibaca. Dimulai dari tahun 570 saat Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, kemudian dilanjut tahun 1267 saat Roger Bacon dari Inggris memberikan karya besarnya, Opus Majus, ke Paus Clement keempat, yang di dalamnya berisi ilmu tentang matematika, optik, astronomi, dan kimia. Lalu dilanjut dengan masa Renaissance atau kebangkitan Eropa yang dimulai tahun 1434 saat Cosimo de' Medici berkuasa di Florence, Italia. Cerita sejarah belum berakhir. Dilanjut tahun 1765 saat Inggris kesulitan keuangan akibat perang, dan mulai melakukan ekspansi ke seluruh dunia dan Inggris menguasai seluruh dunia terutama pada tahun 1769 saat mesin uap disempurnakan oleh James Watt sebagai tanda dimulainya revolusi industri. Berakhir? Belum. Tahun 1868 restorasi Meiji terjadi di Jepang. Lalu tahun 1914 penguasa Austria Franz Ferdinand dibunuh, dan di tahun ini awal Perang Dunia Pertama. Tahun 1940 pasukan sekutu terperangkap di pantai Dunkirk. Daratan Eropa sudah dikuasai Jerman, inilah tahun awal Perang Dunia II. Cerita sejarah berlanjut tahun 1947 sebagai akhir dari Perang Dunia II dengan ditandai pakar manajemen kualitas dari Amerika, Edward Deming ke Jepang, dan cerita berakhir tahun 2003 saat Human Genome Project selesai dengan berhasil memetakan 99,9% struktur genome manusia. Buku Zaman Kebangkitan Besar Imperium 3 karya Eko Laksono mengajak pembaca memahami dinamika sejarah dunia melalui perspektif siklus kebangkitan dan keruntuhan peradaban. Buku ini berangkat dari gagasan bahwa sejarah tidak berjalan secara acak, melainkan mengikuti pola berulang di mana kekuatan besar dunia mengalami fase bangkit, berjaya, melemah, dan akhirnya tergantikan oleh kekuatan baru. Dalam buku ini, penulis membahas bagaimana peradaban besar di masa lalu, baik di barat maupun timur, mengalami perjalanan yang serupa. Imperium yang kuat biasanya dibangun di atas fondasi ekonomi yang stabil, kekuatan militer, serta kemampuan mengelola sumber daya dan wilayah. Namun seiring waktu, faktor internal seperti konflik politik, kesenjangan sosial, dan penurunan moral dapat melemahkan fondasi tersebut, membuka jalan bagi munculnya kekuatan baru. Eko Laksono kemudian membawa pembahasan ke konteks dunia modern, di mana perubahan global terjadi dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi, pergeseran kekuatan ekonomi, serta dinamika geopolitik menjadi indikator bahwa dunia sedang berada dalam fase transisi menuju tatanan baru. Dalam perspektif ini, Imperium 3 dapat dipahami sebagai simbol dari era baru yang sedang terbentuk, sebuah fase kebangkitan yang berbeda dari periode sebelumnya. Buku ini juga menyoroti peran manusia sebagai bagian dari perubahan peradaban. Kebangkitan sebuah imperium tidak hanya ditentukan oleh kekuatan struktural, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya, termasuk pendidikan, inovasi, dan nilai-nilai yang dianut.
Penulis menekankan bahwa perubahan besar dalam sejarah seringkali dimulai dari perubahan cara berpikir dan kesadaran kolektif masyarakat. Selain itu, zaman kebangkitan besar Imperium III mengajak pembaca untuk melihat masa depan dengan perspektif yang lebih luas. Dunia tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan tunggal, melainkan oleh jaringan kekuatan yang saling terhubung. Dalam kondisi ini, adaptasi menjadi kunci utama bagi individu maupun bangsa untuk bertahan dan berkembang. Buku ini juga mengandung refleksi bahwa setiap krisis yang terjadi sebenarnya merupakan bagian dari proses menuju kebangkitan. Perubahan yang tampak sebagai kemunduran seringkali menjadi titik awal bagi lahirnya tatanan baru yang lebih kuat. Dengan memahami pola ini, pembaca diajak untuk tidak hanya melihat krisis sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang. Secara keseluruhan, Zaman Kebangkitan Besar Imperium III merupakan buku yang memadukan sejarah, analisis geopolitik, dan refleksi masa depan. Eko Laksono menghadirkan perspektif bahwa dunia terus bergerak dalam siklus perubahan, dan setiap generasi memiliki peran dalam menentukan arah peradaban berikutnya. Buku ini relevan bagi pembaca yang tertarik pada sejarah dunia, dinamika global, serta pemahaman tentang bagaimana masa lalu dapat menjadi kunci untuk membaca masa depan.